teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Fede Fernando. Dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi Lab Akuntansi Manajemen 2, ya, yaitu Appendix 2B tentang Quality Cost. Teman-teman, pertama-tama kita akan bahas dulu nih pengertian dari Quality Cost. Sebenarnya kalau teman-teman artikan secara harfiah, Quality Cost berarti biaya kualitas ya. Nah, pengertian quality cost adalah biaya yang terjadi untuk mencegah terjadinya produk atau biaya yang timbul akibat adanya kegagalan suatu produk. Maksudnya gini teman-teman, kata kuncinya adalah dia biaya yang timbul untuk mencegah terjadinya kegagalan atau timbul akibat kegagalan produk. Di mana biaya-biaya yang timbul baik untuk mencegah atau untuk mengatasi biaya terkait kegagalan produk ini akan menjaga kualitas dari produk yang kita kasih ke customer kita. Dalam chapter ini sebenarnya kita akan membuat yang namanya quality cost report, di mana nanti kita akan mengklasifikasikan biaya-biaya yang masuk ke dalam quality cost ini ke kategorinya masing-masing. Nanti setelah kita klasifikasikan, maka kita akan lihat persentasenya terhadap total dari penjualan yang terjadi. Seperti yang teman-teman bisa lihat pada slide, bahwa quality cost itu dia terbagi menjadi 4, teman-teman. Ada yang namanya prevention cost, appraisal cost, internal failure cost, sama external failure cost. Prevention cost definisinya adalah biaya yang terjadi untuk mencegah terjadinya kegagalan suatu produk. Kata kuncinya adalah mencegah, teman-teman ya, mencegah kegagalan. Maka prevention cost ini bisa kita contohkan, misalkan kayak biaya pengembangan sistem atau sistem development, atau biaya pelatihan karyawan, ya. Untuk biaya seperti kayak sistem development atau untuk training karyawan itu kan nggak ada bentuk kegagalan produknya, teman-teman. Nah, maka untuk biaya-biaya seperti ini bisa kita kategorikan ke prevention atau biaya pencegahan ibaratnya. Next, kita masuk ke biaya yang kedua, yaitu appraisal cost. Appraisal cost adalah biaya yang terjadi untuk mendeteksi terjadinya kegagalan suatu produk. Kata kuncinya adalah mendeteksi, teman-teman. Berarti ini proses produksinya itu udah jalan. Saya akan memberikan sedikit contoh. Misalkan, biaya untuk tes dan inspeksi terkait barang yang sedang dalam proses produksi. Nah, ini kan kita udah mulai masuk ke proses produksinya dan kita akan lihat, kita akan tes dan kita akan inspeksi. Maka biaya untuk inspeksi dan segala macam itu bakal masuk ke appraisal cost, teman-teman. Yang ketiga ada internal failure cost. Teman-teman, internal failure cost ini adalah biaya yang terjadi karena kegagalan suatu produk sebelum produk tersebut sampai ke tangan pelanggan. Nah, untuk internal dan eksternal ini sebenarnya dia produknya itu udah jadi, teman-teman. Atau produknya itu ibaratnya udah selesai, udah melewati proses produksi. Tapi, untuk internal failure cost ini, produk yang udah jadi itu, dia belum keluar dari pabrik atau dia belum sampai ke tangan pelanggan, teman-teman. Jadi masih di perusahaan kita ibaratnya. Misalkan contoh dari internal failure cost ini adalah biaya pembuangan ya, biaya pembuangan atau untuk biasanya untuk rework ya, kalau mungkin rework teman-teman udah belajar di Akmen 1, atau biaya untuk pembuangan atau disposal dari defective produk atau produk cacat, itu termasuk ke dalam internal failure cost. Karena barangnya itu udah selesai, cuman belum kita pasarkan aja ke pelanggan dan ketahuan bahwa barang tersebut jelek gitu, teman-teman. Terakhir ada yang namanya external failure cost. Nah, external failure cost ini dia kebalikan dari internal. Dimana kan kalau yang namanya internal, ya, dia sama-sama biaya kegagalan setelah barangnya itu udah jadi. Tapi si external failure ini barang itu udah sampai ke tangan pelanggan, teman-teman. Jadi barang itu udah kejual, udah sampai ke tangan pelanggan. Contoh misalkan kayak produk recall. Produk recall itu saya akan memberikan sedikit contoh supaya teman-teman paham. Mungkin dulu teman-teman sempat heboh ya dengan kasus yang namanya Samsung Galaxy S7. Di mana waktu itu Samsung Galaxy S7 kan di mana kalau seri S itu adalah produk-produk kelas atas dari Samsung. Semua produk seri S ternyata memiliki permasalahan, ya.
yang mengakibatkan Samsung itu menarik seluruh produk dari Samsung Galaxy S7 tersebut dan kemudian dikompensasikan ke seri yang lainnya atau bisa diganti aja dengan seri yang lebih baru. Nah, teman-teman, semua biaya, ya ini kan sebenarnya Samsung rugi ya. Samsung menarik semua produknya, berarti dia butuh biaya untuk menarik semua produk Samsung Galaxy S7 dia. Ini termasuk ke dalam external failure, di mana biaya ini timbul setelah si Samsung Galaxy S7 tadi udah sampai ke tangan pelanggannya. Berikutnya kita akan masuk ya ke beberapa klasifikasi dari seperti prevention, appraisal, internal failure, dan external failure. Sebenarnya dia cuman kayak poin-poin aja teman-teman ya. Misalkan kayak prevention cost, contohnya tadi ke system development atau quality training. Ya, dimana intinya prevention cost ini dia untuk mencegah terjadinya kegagalan ya sebelum proses produksinya dimulai. Sedangkan kalau appraisal cost misalkan test and inspection of product in process misalkan. Ini kan sebenarnya proses produksinya udah jalan. Atau depresiasi dari peralatan untuk mentesting. Kemudian ada internal failure seperti tadi saya contoh misalkan kayak disposal of defective product. Ya. Intinya dia prosesnya udah kelar, barangnya udah jadi, tapi dia belum dipasarkan ke pelanggan. Dan terakhir untuk external failure, intinya barangnya itu udah jadi, udah sampai ke tangan pelanggan. Ya, misalkan kayak garansi juga. Nah, garansi sebenarnya juga masuk. Garansi masuk juga ke external failure cost karena barangnya itu udah ke tangan pelanggan dan entah kenapa barang tersebut rusak dan kita perbaiki, teman-teman, seperti itu. Oke, sekian aja untuk teorinya. Kita akan lanjutkan dengan problem yang ada. Halo teman-teman semua, sekarang kita akan masuk ke pembahasan soal dari quality cost. Oke, di sini ada data dari Apple Berico, di mana Apple Berico ini adalah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis alat musik. Di mana dia bilang tahun lalu Apple Berico ini ngalamin penurunan penjualan sehingga perusahaan memutuskan untuk meningkatkan kualitas dari produknya. Nah, di bawah ini sudah diberikan nih beberapa biaya yang terjadi selama proses peningkatan mutu kualitas produk. Di sini biayanya ada banyak ya, ada depreciation of testing equipment sampai complaint adjustment. Dan teman-teman diminta untuk menyusun quality cost report. Ya, disertai untuk persentase dari masing-masing biaya jika diketahui penjualan yang terjadi pada tahun 2020 ya adalah sebesar 3.107.970.000. Oke teman-teman, di sini udah saya tandain ya bahwasannya yang saya tandain itu biasanya adalah hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan. Teman-teman diminta untuk membuat quality cost report ini dengan pembulatan 4 angka di belakang koma. Nah teman-teman, dalam menyusun quality cost ini yang perlu teman-teman mention adalah berapa pembulatan ya, berapa pembulatan angka di belakang koma terkait dengan persentase karena persentase di dalam quality cost ini biasanya dia agak kecil teman-teman ya, persentasenya bisa 0, berapa gitu. Sekarang kita masuk ke pembahasan ya, pembahasan jawabannya. Seperti biasa kalau kita buat report ya, mau report apapun kita pasti akan buat yang judulnya terlebih dahulu. Ya, di mana nama perusahaan, kemudian nama barangnya yaitu quality cost report dan for the year ended ya Desember 31 2020. Ini seperti teman-teman buat income statement. Sekarang kita akan bahas ya dari atas ke bawah aja ya, dari atas ke bawah aja untuk biaya-biaya yang terjadi. Di sini saya akan masukin biaya-biayanya dulu sesuai dengan klasifikasinya, baru kita cari angkanya teman-teman. Pertama-tama depreciation of testing equipment. Nah, untuk depreciation of testing equipment itu akan masuk ke appraisal cost teman-teman. Karena appraisal cost itu sesuai dengan konsepnya adalah biaya-biaya yang terjadi untuk mencegah terjadinya kegagalan produk. Tapi proses produksinya itu udah jalan teman-teman. Kemudian di sini dia bilang setengah dari bla bla bla. Kalau misalkan angkanya belum ada, kita naik saja. Berikutnya adalah product recalls, teman-teman. Product recalls itu artinya perusahaan itu panggil ya, dia tarik lagi semua produk yang tadi udah sempat dia pasarkan, maka akan masuk ke external failure karena barangnya itu udah sampai ke pelanggan.
Angkanya udah ada, berarti kita masukin aja nih. 2.500.800 rupiah. Next, untuk quality circle. Quality circle ini masuk ke prevention cost, teman-teman. Jadi kita masukin quality circle. Nilainya udah ada, berarti tinggal kita masukin aja. 3.890.000. Next, kita lihat ada yang namanya downtime. Downtime caused by quality problem. Downtime itu kalau teman-teman buka lagi teorinya, masuk ke internal failure, teman-teman. Nah, karena di sini dia belum ada kasih tahu nilainya berapa, masih pakai keterangan gitu, maka kita skip dulu. Kita masuk ke biaya berikutnya, yaitu disposal of defective product. Nah, disposal of defective product ini maksudnya adalah dia buang produk cacatnya, teman-teman. Dimana kalau yang namanya kita buat produk pasti mengeluarkan biaya. Maka kita masukin disposal of defective product ini, kalau teman-teman cek teorinya, dia masuk ke internal failure. Karena proses produksinya udah jalan, tapi belum sampai ke tangan pelanggan. Ya, udah selesai produksi, tapi belum sampai ke tangan pelanggan. Next, berikutnya kita masuk ke system development. System development berarti masuk ke prevention ya, karena untuk mengembangkan sistem itu nggak harus pada saat produknya itu terjadi kegagalan, teman-teman. Nilainya udah dikasih tahu, berarti kita tinggal masukin sebesar 10.250.200. Next, masuk ke field testing and appraisal. Nah, udah ada kata appraisal, berarti ya udah ya kita tinggal masukin ke appraisal cost. Pokoknya segala hal-hal, kalau misalkan dia ada bau-bau terkait dengan testing, atau appraisal, atau inspection, teman-teman, ya, maka kemungkinan besar dia masuk ke appraisal cost. Di sini dia udah kasih tahu angkanya, berarti kita masukin 12.345.000. Next, ada warranty repair and replacement. Warranty artinya garansi ya, teman-teman ya, garansi untuk perbaikan ya dan penggantian. Warranty itu sifatnya terjadi pada saat kita udah jual ke pelanggan, teman-teman. Jadi barangnya itu udah sampai ke tangan pelanggan. Maka kita akan golongkan sebagai external failure cost. Karena di sini masih dalam keterangan, kita skip dulu. Berikutnya adalah audit quality effectiveness. Untuk audit quality effectiveness ini akan masuk ke dalam prevention cost. Kalau teman-teman cek lagi ke teorinya. Dia nggak kasih keterangan, maka kita skip lagi. Berikutnya adalah reinspection of rework product. Nah, ini yang kasih kejebakan ya teman-teman, kalau poin-poin seperti ini. Teman-teman kudu baca lagi. Walaupun di situ ada kata reinspection, ya, ada kata inspection, berarti nggak langsung kita masukin ke appraisal cost, teman-teman. Karena di sini keterangannya, dia menginspeksi lagi untuk rework product. Yang jadi kata kunci sebenarnya di sini si rework product, teman-teman. Kalau misalkan ada kata terkait dengan spoilage, atau rework, atau defective product, itu akan masuk ke yang namanya internal failure cost, teman-teman. Jadi jangan sampai salah ya, inspection ini jangan mentang-mentang ada kata inspection, teman-teman masukin. Makanya tadi saya jelasin pada saat teman-teman lihat ada kata yang misalkan ada kayak testing atau appraisal, itu kemungkinan besar. Saya nggak bilang pasti masuk, saya bilangnya kemungkinan besar. Jadi harus dibaca lagi keterangan soalnya, jangan sampai teman-teman terjebak. Reinspection of rework product berarti masuk ke internal failure. Karena dia berkaitan dengan rework, kalau ada rework atau spoilage itu biasanya masuk ke internal failure, teman-teman. Berikutnya adalah quality improvement project. Quality improvement project itu adalah dia kayak proyek untuk meningkatkan kualitas dari produknya, teman-teman. Maka ini kita sebut sebagai prevention cost. Karena prevention cost itu pada dasarnya kita keluarin biaya, tapi hal ini jauh sebelum proses produksi itu berlangsung, atau bahkan sebelum proses produksi berlangsung, teman-teman, seperti itu. Oke, quality improvement project, nilainya ada. Silakan kita masukin 8.976.800. Next, ada final product testing. Nah, berarti ini masih masuk dalam proses produksi, tapi testingnya itu masih dalam tahap produksi, teman-teman ya. Dia udah jadi, cuman sebelum dia selesai di testing lagi, maka dia masuk ke appraisal cost. Final product testing.
Dan terakhir ada yang namanya compliant adjustment. Compliant adjustment ini kalau teman-teman buka lagi teorinya, dia masuk ke external failure cost. Oke, sekarang kita udah selesai mengklasifikasikan semua biaya yang dikasih di soal. Jadi langkah kita berikutnya adalah kita akan cari nih. Ini kan masih banyak nilai yang kosong ya teman-teman ya. Sekarang kita akan coba cari satu persatu. Ini seperti pada saat teman-teman main puzzle ya, karena kan di sini keterangannya udah ada semua, teman-teman tinggal lengkapin aja. Oke, pertama, depreciation of testing equipment adalah setengah dari field testing and appraisal. Berarti nilai yang 12.345 ini akan teman-teman bagi dua. Ya, akan teman-teman bagi dua. Maka dapat hasilnya adalah sebesar 6.172.500. Next, ada yang berikutnya adalah downtime. Downtime caused by quality problem. Downtime dia bilang adalah 0,25 atau seperempat dari total prevention cost. Nah, karena belum ada keterangan, kita skip lagi. Next, ada disposal of defective product. Dia bilang adalah 0,85 dari quality improvement project. Nah, berarti udah ada angkanya, maka kita bisa cari. Maka 0,85 kita akan kalikan dengan 8.976.800. Hasilnya adalah sebesar 7.630.280. Next, kita lihat lagi nih, ada apa nih? Ada warranty repairs and replacement. Kita lihat keterangannya adalah 0,5 dari total appraisal. Maka kita nggak bisa dulu, kita skip lagi. Audit quality effectiveness adalah sepertiga dari depreciation of testing equipment. Maka kita udah bisa cari ini angkanya, barusan kita dapat adalah audit quality effectiveness yang masih kosong, maka nilai depreciation 6.172.500 kita bagi 3. Dapat hasilnya adalah sebesar 2.057.500. Nah, di sini kan kita udah dapat semua ya, semua angkanya ini udah kedetek semua. Maka sebenarnya teman-teman bisa langsung totalin aja. Kalau udah dapat, biasanya kita langsung totalin supaya nggak buang waktu. Ya, totalin dari atas sampai ke bawah untuk prevention cost-nya dapat 25.174.500. Tadi ada keterangan ya terkait dengan prevention cost. Di mana downtime cost by quality problem itu adalah 0,25 atau seperempat dari total prevention cost. Berarti ya udah, maka seperempat atau 0,25 itu sama aja teman-teman. Ya, kita kalikan dengan 25.174.500. Dapat hasilnya adalah sebesar 6.293.625. Oke, tadi mana lagi nih? Tadi kita sampai di audit quality effectiveness. Sekarang kita lanjut ke reinspection. Reinspection itu adalah sepertiga dari disposal of defective. Berarti ya udah. Disposal of defective yaitu 7630.280 kita bagi 2 aja. Dapat hasilnya adalah sebesar 3.815.140. Nah, semuanya udah ada juga nih yang internal failure, maka kita totalin aja dari atas sampai ke bawah. Dapat total untuk internal failure cost adalah sebesar 17.739.045 rupiah. Next, kita lihat. Final product testing adalah seperempat dari sistem development. Maka, sistem development kan nilainya 10.250.200. Kita kalikan dengan 1/4 ya, atau kita langsung bagi 4 juga sama, nggak masalah. Dapat nilainya adalah sebesar 2.562.550. Oke, semua biayanya udah dapat. Maka kita tinggal sum aja dari atas sampai ke bawah. Dapat nilainya adalah 21.080.050 untuk appraisal cost. Oke. Ada dua biaya lagi nih. Terkait complaint adjustment, di mana complaint adjustment ini adalah 2,5 kali dari quality circle. Nah, sekarang kita lihat.
Quality Circle itu tadi biayanya 3.890.000. Ya udah, berarti 3.268.000 kita kalikan dengan 2,5. Maka dapat nilainya adalah sebesar 9.725.000. Terakhir, ya, warranty, repairs, and replacement adalah setengah dari total appraisal cost. Teman-teman, kita tinggal kalikan aja ya. Total appraisal cost kan tadi 21.080.050. Kita kalikan dengan setengah, atau dikali 0,5 juga sama. Dapat hasilnya adalah sebesar 10.540.025. Karena yang external failure cost-nya semuanya udah ada, kita sama aja. Dapat nilainya adalah sebesar 22.765.825. Sekarang setelah kita dapat semua total untuk yang prevention, appraisal, internal sama eksternal, langkah berikutnya adalah kita akan totalkan dulu nih. Kita akan totalkan sehingga kita dapat berapa total keseluruhan dari quality cost. Ya udah, berarti kita tinggal jumlahin aja prevention ditambah dengan appraisal ditambah dengan internal ditambah dengan external failure. Dapat hasilnya adalah sebesar 86.759.420 rupiah. Oke, kita udah kelar nih untuk bagian yang penghitung total quality cost-nya. Sekarang kita akan masuk ke percentage of sales. Teman-teman, di dalam quality cost report itu, kita nanti setelah menentukan total dari quality cost-nya, kita akan lihat dia ini berapa persen sih dari total sales yang terjadi pada tahun tersebut. Nah, tadi di soal udah saya tandain ya, bahwasanya sales-nya ini adalah sekian ya, 3 miliar 107.970.000. Berarti kita tinggal masukin aja nih di sini sales. Karena di sini ngerjainnya di Excel, ya kita bisa masukin dulu keterangan-keterangan yang dibutuhin. Sekarang kita masuk ke percentage of sales dari quality circle. Jadi kita bahasnya per biaya ya teman-teman ya, per biaya. Cara ngitungnya gini. Nilai dari quality circles-nya akan teman-teman bagi dengan nilai dari sales yang terjadi selama tahun tersebut atau selama periode tersebut. Berarti 3.890.000 akan teman-teman bagi dengan 3.107.970.000. Maka dapat hasilnya adalah sebesar 0,1252%. Ya. Ini pun sudah saya tandain di soal, ya warnanya hijau-hijau ini sendirian, bahwasanya pembulatan itu menggunakan 4 angka di belakang koma. Berarti ikutin ketentuan soalnya, ya udah masukin 4 angka di belakang koma. Sistem development ya, caranya juga sama, di mana 10.250.200 dibagi dengan 3.107.970.000. Dapat hasilnya adalah 0,3298%. Caranya sama sampai ke bawah teman-teman, tinggal ikutin aja. Sekarang untuk total prevention cost-nya. Nah, ini ada dua cara teman-teman. Bisa teman-teman sama aja, ya. Bisa teman-teman sama aja persentasenya ini, ya. Tapi yang ngesamnya itu kalau bisa dalam bentuk yang bulat teman-teman. Karena kan Excel itu kan sebenarnya kalau kita bulatin ini di belakang itu, di belakangnya masih banyak angka gitu teman-teman. Jadi dibuletin. Jadi 12,52 ditambah 3.298, jadi ngikutin pembulatan. Atau teman-teman lakuin pembagian seperti tadi teman-teman kayak ngitung quality circle atau audit quality effectiveness. Di mana total prevention cost-nya itu akan teman-teman bagi dengan total sales yang terjadi. Di mana 25.174.500 tinggal dibagi aja nih dengan 3.107.970.000. Hasilnya adalah sebesar 0,81%. Cara yang sama juga akan teman-teman apply ya di beberapa biaya-biaya lainnya. Misalkan kayak depreciation. Depreciation ini maka 617.500 dibagi dengan 3.107.970. Sama juga untuk field testing ya, 12.345 dibagi dengan 3.107.970. Sama aja, semuanya sama. Untuk total, ketentuannya seperti tadi ada dua cara. Bisa aja kita sum persentase yang di atasnya, atau kita bisa
bagi antara total appraisal cost 21.080.050 dibagi dengan 3.107.970.000. Hasilnya adalah sebesar 0,6783%. Untuk internal failure juga sama, ya. Dimana kita tinggal bagi aja 6293.625 dibagi 3107970 dapat 0,2025%. Lakukan hal yang sama untuk ke bawahnya. Kemudian untuk yang total internal failure cost ada dua cara, tadi bisa di sum, yang tapi di sumnya itu dalam bentuk bulat kayak gini, jangan dari Excel-nya ya, di sum manual aja. Atau bisa aja 17.739.045 yang merupakan total internal failure cost-nya dibagi dengan jumlah sales yang terjadi, yaitu sebesar 3.107.970.000. Hasilnya adalah sebesar 0,5708%. Terakhir untuk external failure juga sama caranya, kita bagi aja ya, yang untuk produk recall masing-masing dibagi dengan total sales terjadi. Lalu untuk total external failure-nya juga sama, kita tinggal bagi aja ya, 22.765.825 yang merupakan total dari external failure-nya dibagi dengan sales-nya. Oke, sekarang setelah kita menghitung semua persentase dari masing-masing biaya sampai ke untuk prevention cost-nya, appraisal, internal, sama external failure, maka kita akan totalin semua persentase ini, sehingga kita dapat berapa sih persentase dari total quality cost terhadap si sales-nya. Maka kita tinggal jumlahin aja nih, ya, 0,81% ditambah 0,6783% ditambah dengan 0,5708% ditambah dengan 0,7325%. Nah, dapat nih. Hasilnya adalah sebesar 2,7915%. Jadi, teman-teman, kesimpulannya 2,7915% ini adalah total biaya ya terkait dengan quality cost dari penjualan yang terjadi selama tahun 2020. Oke? Kalau teman-teman udah dapat total quality cost, entah itu dari sisi biaya sama dengan sisi persentasenya, maka problem 4 selesai. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silakan bisa tanyakan di kolom komentar atau bisa tanyakan di Teams-nya. Dan apabila selama saya menjelaskan tadi ada kata-kata yang kurang berkenan, atau ada yang belepotan, atau ada yang kecepatan, atau ada yang kurang jelas, saya minta maaf. Sekian dan bye-bye.